silakan kita beriman dengan iman yang teguh. Silakan kita memakai hak-hak iman kita, tapi jangan menyingkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita berdoa dengan memakai nama Yesus untuk minta sesuatu, tapi jangan singkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita beraktivitas, tapi kehadiran kedaulatan Allah ada di mana-mana. Salam Jemaat GPPS Palu, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Bersyukur kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Mari siapkan diri dan hati kita menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut bernyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bila hadirat Allah turun atas kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Biar Tuhan menyertai mereka boleh tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan segala rancangan kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Roh bernama tak bernama, penguasa-penguasa di udara di tempat ini. Orang-orang kuat. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Allah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan lebih dalam mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
tinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami rindu untuk lebih lagi memuji Tuhan. Mari Roh Kudus bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari jemaat Tuhan saya sebutkan. Haleluya. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung. Dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji
yang perkasa Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya Tuhan, Allah yang luar biasa, Engkau Raja di atas segala Raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang layak kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala
Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kalau kebenaran kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, tak memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus kalau kebenaran kami Tuhan. Yesus kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu.
di tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Untuk kami boleh dapat memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tahu akan kerinduan hati kami pada saat ini. Kami merasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Membuktikan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, dari hari ke hari kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan lewat kehidupan kami di dalam menghadapi kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pengurapan Allah turun atas hamba-Mu sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh boleh berakar, bertumbuh bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk sama Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan, di luar ruangan, maupun juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, yang berada di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat datang juga jika ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Dan kemudian kita akan doakan. Yang hadir silakan berdiri. Rudi Horiono, Lisa Daud, Sherly Mondolo, Morisia Hargiani Wijaya, Sulfikar, Pendeta Mediati Setiawan, Samor Supari, Marlin Mango, Cintaro Rodolfus, Eki Theodorus, Patrick Kusmayandi, Tony Pranata. Oh, banyak sekali, tiap 2 hari ada dalam minggu ini. Puji Tuhan. Ada yang hadir? Silakan berdiri. Yang hadir untuk kita doakan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bersyukur atas tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya, sehingga mereka sungguh memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan, dan buatlah menjadi berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, halaukan dari kehidupan mereka. Biar Roh Kudus menuntun mereka untuk menjalani hidup mereka dan mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Mari kita baca Alkitab kita masing-masing di dalam Efesus pasal 6. Bisa dibantu? Ya. Efesus 6 ayat 10, kemudian kita pindah ke Mazmur. Efesus pasal 6 ayat 10, kita baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita lanjut, Mazmur 119 ayat 105. Sudah dapat? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu lagi kita baca sekalian ya. Ibrani 11 ayat 3.
Ya, ini ayatnya singkat-singkat, jadi kita baca sekalian, nanti kemudian kita masuk dalam penjelasan firman Tuhan. Oke, Ibrani 11 ayat 3 kita baca. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ya, kita balik di sebelahnya Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Oke, sudah dapat. Ibrani 4 ayat 12 kita baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, ya, menjadi kuat. Menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita pasti tahu kita sedang hidup di kondisi yang bagaimana. Baik secara real, secara fakta hari-hari, maupun juga apa yang dikatakan firman Tuhan atau secara teologis atau secara pemahaman firman. Secara pemahaman firman, istilah hidup kita sedang berada di akhir zaman semua diterima oleh siapapun. Kita tahu bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman. Dan kita juga memahami situasi kondisi yang bagaimana dunia akhir zaman yang Tuhan katakan. Masa sukar, masa jahat, dan kalau kita baca lebih lengkap sangat mengerikan. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah saudara dan saya. Secara fakta memang demikian. Tetapi fakta lain lagi melengkapinya. Apa itu? Kita hidup dalam situasi kondisi serba canggih. Dan makin canggih. Nah, itu nanti satu saat saya akan berikan gambaran tentang memasuki dunia masa depan. Dan ini jadi kondisi ini. Dengan semakin canggihnya teknologi, sementara di satu sisi semakin jahatnya keadaan, maka kita akan sudah dapat mengambil satu gambaran bahwa masa sukar, masa jahat akhir zaman sudah dilengkapi juga dengan segala kecanggihan teknologi. Jadi ini bersinergi, ya, berkolaborasi satu ini sehingga kita melihat dan memahami baik secara kebenaran firman yang menjadi fakta dan fakta yang kita lihat sendiri, kejahatan juga akan semakin canggih. Dan bukan cuma itu, ketika bangsa dengan bangsa berperang juga akan melakukan cara-cara yang canggih dan peralatan yang canggih. Ini kondisi kita. Nah, bagaimana keberadaan kita sebagai orang percaya yang ada hidup di dalam dunia ini dengan situasi kondisi yang seperti ini? Firman Tuhan yang baru saja kita baca, Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini perlu kita pahami. Berarti Tuhan menghendaki setiap orang percaya dalam kondisi yang seperti itu, kuat. Saudara dan saya yang sedang hidup pada akhir zaman dan masih akan menuju masa depan, ya mungkin sampai sekarang kita belum bisa gambarkan. Ya nanti satu saat saya akan gambarkan dunia masa depan ini kayak apa. Jangan kita anggap seperti begini, tidak. Ya, masa sukar itu setelah kita amati, kita dalami dan kita pelajari baik secara firman, baik secara sains, itu kalau kita hanya mendengar kalimat firman masa sukar, kita belum bisa bayangkan. Tapi ketika kita menyelidiki keberadaan dunia ini secara sains, secara pengetahuan, sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ya, bukan cuma masalah bencana-bencananya, tidak bicara bencana. Bencana alam itu sudah dengan sendirinya. Sesuai dengan kalau saya boleh katakan sesuai dengan schedule-nya. Tetapi keberadaan manusia dan segala sesuatu yang ada itu yang sangat mengerikan. Nah, Tuhan menginginkan menetapkan setiap orang percaya ini harus menjadi kuat. Kuat yang bagaimana yang dimaksud? Dikatakan menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Allah. Nah, kalau kita sudah bicara kuasa Allah, mari kita pahami supaya kita tidak menjadi ekstrim dan kemudian mempersempit pemahaman itu. Jangan kita hanya anggap bahwa kekuatan kuasa Allah apabila kita sedang atau Tuhan melakukan sesuatu perbuatan adikodradi. Apa itu adikodradi? Mujizat-mujizat, hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Bukan cuma itu. Kita percaya kuasa Allah. Kita percaya kekuatan ilahi. Tetapi kita bicara firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Makanya saya tidak mau lanjut itu ayat berikutnya saya bacakan. Dan saya tidak mau jelaskan ayat berikutnya dengan tafsiran-tafsiran. Tetapi yang jelas kita belajar firman dalam hal fakta. Apa yang dikatakan ayat berikutnya? Dari Efesus pasal 6 itu. Gambaran yang sangat jelas bahwa kita sedang berhadapan bukan dengan manusia yang kita hadapi, yang kita lawan musuh kita, tapi iblis. Coba baca ayat berikut. Pasal 6, mungkin saya perlu perjelas ini, walaupun saya tidak akan menjelaskan pedang itu apa, sepatu itu apa, ya. Oke, Efesus pasal yang ke-6. Ntar. Karena kadang-kala orang tersibuk dengan DP sepatu, DP perisai, dia punya apa, DP pedang. Nah, oke. Ayat 10, kita baca ulang. 2, 3. Ya, tangkap dulu. Jadi begini caranya, kita tangkap dulu makna, supaya saudara perlu memahami bagaimana cara memahami firman. Tangkap dulu maknanya secara keseluruhan, baru kemudian masuk dalam detail-detailnya. Kenapa Tuhan mengatakan harus kamu kuat, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Bukan cuma kuat, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Nah, yang berikut ada gambaran medan yang sedang kita hadapi, dan itu peperangan, dan yang dihadapi musuh dalam peperangan itu siapa?
Ayat 11. 2, 3. Kenakanlah seluruh ya. Kenakanlah seluruh, bukan separuh. Apalagi cuma sebagian, bukan. Seluruh perlengkapan senjata. Supaya kamu dapat bertahan melawan. Jadi nanti pakai seluruh perlengkapan senjata, baru kamu dapat tahan melawan. Bagaimana kalau cuma pakai separuh perlengkapan? Oke, saya tidak akan jelaskan itu. Tapi yang jelas, ini medan yang kita hadapi. Sehingga setiap orang percaya sudah diharuskan sebagai laskar. Kenapa? Karena medan yang sedang digambarkan itu medan peperangan, medan perjuangan. Makanya di ayat 12 berkata, kita baca 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan. Ini saya tidak, ada beberapa yang akan saya jelaskan, tapi itu alat-alatnya saya tidak akan jelaskan. Jadi sangat jelas siapa itu yang kita lawan. Dan dikatakan perlawanan itu merupakan perjuangan. Karena perjuangan kita. Tapi saya ingin bertanya. Ya, saya ingin bertanya kepada saudara. Ini saya gambarkan dulu supaya gampang saudara jawab. Ini gambaran peperangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan gambarkan. Olehnya kita harus kuat. Dan kita digambarkan sudah jadi kuat dengan kekuatan kekuasaannya yang disuruh pakai perlengkapan senjata Allah. Sehingga bukan dasi, bukan rompi, bukan baju biasa, tapi baju apa? Baju laskar. Baju laskar. Nah, bukan pakaian pengantin, bukan. Bukan pakaian pesta. Pakaian apa? Pakaian laskar. Pakaian militer. Pakaian, dan bukan pakaian sambaran pakaian. Pakaian militer yang dipakai masuk di dalam peperangan. Bukan cuma pakaian militer yang dipakai jalan-jalan, bukan. Atau cuma dipakai berjaga malam, bukan. Tapi makanya ada perlengkapan seluruh senjata. Oke? Sekarang saya mau tanya. Nah ini, supaya gampang saudara, pasti saudara tidak sulit lagi menjawab. Siapa musuh kita? Iblis. Iblis yang digambarkan di sana di mana? Perlawanan kita bukan melawan darah dan, berarti bukan manusia kan? Melawan siapa? Iblis ada di mana? Perlawanan kita bukan manusia, bukan saudara-saudara, kita orang punya lawan. Jadi kalau bukan kita orang ini, bukan di antara kita orang, tapi kenapa semua disuruh pakaian tentara, disuruh pakai militer, dan pakai semua itu, pegang itu semua senjata. Ini yang seringkali belum ditangkap sampai di sini. Sudah dijelaskan itu jenis-jenis senjata. Dikatakan di sini, ya, ini harus hati-hati. Kembali ayat 12 dulu. Ya, baca sama-sama dengan saya, tidak usah buru-buru. Ayat 12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. So jelas ya, saya sudah jelaskan tadi. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di mana? Hah? Di mana? Ditulis itu di mana? Di udara? Di udara itu di mana? Di udara itu di mana? Udara itu di mana? Di mana itu udara? Oh, di udara berarti kita kalau bicara di udara langsung melihat ke atas. Padahal di ruangan ini kalau tidak ada udara bisa hidup tidak? Tidak bisa hidup kan? Bayangkan saya lihat dari atas anak remaja kecil dulu yang menyaut, tidak. Berarti karena dia hafal dari sekolah. Masih segar. Kalau kita orang aduh sholat terlalu lama itu belajar. So lupa. Jadi saudara, inilah yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita bicara roh-roh jahat di udara, ya silakan makin banyak, terserah, tidak apa-apa. Dia tidak bikin apa-apa kan? Jadi kita jangan menganggap bahwa ini hanya seperti hal-hal yang mistik. Iblis kalau bekerja di udara tidak banyak yang dia bisa lakukan kan? Dan urusan apa dia bekerja di udara? Paling cuma gangguan cuaca. Makanya kalau naik di pesawat terbang itu atau apa melakukan penerbangan, ini harus dibereskan juga. Nah, sekarang saya ingin saudara memahami bahwa ketika kita bicara akan hal ini, memang dikatakan lawan kita bukan manusia, tetapi iblis, penguasa, pemerintah, dan segala roh jahat di udara. Tetapi dia mau bikin apa di udara? Dari ayat sebelumnya kita sudah tahu bahwa iblis ini bukan hanya iblis yang menjadi lawan kita ini yang Tuhan sudah katakan lebih dahulu supaya kamu dapat, ayat 11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekarang saya mau tanya, saudara saya pernah mengalami tipu muslihat iblis untuk kemudian disuruh berbuat dosa dan melakukan dosa? Oke. Dosa saudara, manusia melakukan dosa di mana? Di udara? Di bumi. Di bumi, bukan di udara. Ini bukan jangan kita kemudian mempersempit pengertian. Oh, ini kayaknya seperti santet ini, orang kirim ilmu. Bukan. Bukan itu. Kehidupan kita hari-hari, tipu muslihat iblis kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari di bumi. Ini yang perlu. Serangannya dari sana, tetapi yang dia serang adalah manusia, saudara dan saya yang sedang hidup di dunia ini, di alam nyata ini. Nah, sekarang saudara bisa mulai nangkap ya. Di alam nyata ini
yang sementara hidup yang sedang kita jalani di dunia ini. Inilah yang Tuhan kehendaki saudara dan saya yang masih sedang hidup menjalani hidup di dunia nyata ini harus menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Ini. Karena iblis juga menyerang saudara dan saya dalam bentuk tipu muslihat, bukan di udara tetapi di dunia yang sedang kita jalani dan masih hidup. Orang mati so tidak bisa. Dia mau bikin apa? Yang dia adakan tipu muslihat, yang dia serang adalah yang masih hidup. Ya saudara dan saya yang masih hidup ini. Nah inilah yang harus jadi kuat. Ini dulu tuntas. Baru kita bisa berpindah kepada yang lain. Jadi pemahaman ini perlu kita sadari. Kita melawan kekuatan si jahat ini itu di dunia. Kehadiran tipu muslihat si jahat itu adalah di dunia nyata. Sehingga terjadilah apa yang terjadi? Yang sebenarnya bukan kita dengan kita, karena lawan kita bukan manusia, maka terjadilah manusia lawan manusia. Sebab dia fitnah kita. So jadi lawan kan? Bagaimana iblis bisa memfitnah saudara kalau dia tidak pakai orang? Tidak bisa kan? Ya. Nah inilah. Jadi semua pekerjaannya dinyatakan di dunia kepada manusia, tidak terkecuali kepada orang-orang percaya. Makanya orang-orang percaya harus kuat di dalam Tuhan. Orang yang paham ini dia tahu karena musuhnya bukan manusia, maka dia tidak perlu benci si A yang memfitnahnya. Oleh karena iblis sudah pakai orang itu. Tapi sejauh mana untuk tidak bisa membenci? Ya kalau dia kuat di dalam Tuhan. Kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, tidak bisa. Kita memang so ampuni, tapi aduh kita tidak bisa lupa dari kelakuan. Nah ini dia kan. Sedangkan pengampunan itu adalah hapus, melupakan. Nah ini yang perlu kita pahami. Ya. Supaya jangan kita ini seolah-olah di dalam kekuatan kuasa Allah. Kemudian kuasa Allah kita hanya identikkan dengan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang adikodradi, hal-hal yang mujizat, hal-hal yang ajaib. Ya. Sehingga kita lupa bagaimana keajaiban itu justru melekat identik dengan kehidupan kita. Identik dengan kehidupan kita. Apa yang mereka lihat? Bukan hanya mereka melihat bahwa dulu kita lumpuh, tidak bisa berjalan, sekarang sudah bisa berjalan. Ada mujizat Tuhan. Dulu kita buta, tidak bisa melihat, sekarang sudah berjalan. Karena ada mujizat Tuhan. Bukan hanya itu. Itu hal-hal fisik. Tetapi adalah keajaiban mujizat Allah yang sudah kita alami tatkala dia merubah kita dari orang berdosa menjadi orang percaya dan anaknya yang dia kasihi. Selanjutnya perubahan, bukan urusannya Tuhan, urusannya kita. Kapan bagiannya Tuhan merubah kita? Pada saat Yesus Kristus tersalib di Golgota dengan darah yang tercurah telah menebus setiap orang yang percaya. Dan orang percaya itu mengalami perubahan dari Tuhan. Dari orang berdosa menjadi anak Tuhan. Setelah menjadi anak Tuhan, tugasnya dia untuk berubah. Jadi makanya kita katakan, ubahlah aku Bapa. Bentuk, ya kalau bentuklah oke. Tapi ubahlah itu kamu yang berubah. Jadi bukan cuma kita asal nyanyi. Karena setiap orang yang menyanyi, orang mengarang lagu, dari situ kita tahu pemahaman firman-Nya sampai di mana, teologisnya sampai di mana. Oke? Nah, sekarang
kita sudah dapat gambaran pemahaman kita tentang menjadi kuat. Sekarang kita sudah tahu kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menjadi kuat. Ini medan yang kita hadapi. Kemudian ternyata untuk menjadi kuat, Tuhan bukan cuma berfirman, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tapi mari kita renungkan sejenak. Karena ini bicara tentang perjalanan hidup di dunia dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, berbagai macam bentuk tipu muslihat iblis, dan kita harus kuat menghadapinya. Pemazmur punya pengalaman iman yang dia bagikan bagi kita. Mazmur 119 ayat 105 tadi, apa yang kita baca? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Bukan lilin ya, pelita. Ya. Firman itu, kalau terjemahan lama berkata, firman-Mu adalah pelita bagiku dan suluh bagi jalan. Artinya obor besar, terang bagi jalanku. Mari kita renungkan ayat ini. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari ayat ini sudah menggambarkan bagaimana kekuatan kuat kuasa Allah di dalam firman Allah tersebut untuk perjalanan hidup setiap umat Tuhan atau setiap orang percaya. Apa yang menjadi pelita bagi kaki, pendirian itu adalah firman. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki. Nah, kaki ini sebelum berjalan adalah berdiri. Pendirian. Tetap tegak berdiri oleh karena firman. Atau berdiri tegak atas kebenaran firman. Dan dikatakan firman itu juga selain pelita untuk berdiri, tapi juga suluh untuk atau terang untuk jalan. Jadi perjalanan hidup kita tidak meraba-raba, ada kejelasan, ada kepastian. Apakah itu disebut sebagai pelita bagi kaki, terang bagi jalan? Yang jelas di sini kita temukan peranan firman Allah dalam kehidupan nyata hari-hari kita sebagai orang percaya. Makanya Roma 1 ayat 17 berkata, firman Allah, orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian dikatakan dalam pasal 10 ayat 17, iman datang dari mendengar firman. Jadi peranan firman Allah ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita kalau kita mau jadi kuat di dalam Tuhan. Ini sangat sederhana untuk dimengerti. Sangat sederhana untuk dipahami. Sehingga kita tidak usah terlalu berbelit-belit dengan yang begini. Tidak usah. Makanya saya tidak jelaskan itu. Apa itu ketopong keselamatan, apa itu sepatu, pekabaran Injil, apa itu perisai. Nah, itu kita temukan dulu esensinya. Medan yang kita hadapi
siapa yang kita hadapi. Yang kita hadapi serangannya dari luar, tetapi dia itu terjadi di alam nyata, sehingga terjadilah orang-orang yang mengalami tipu muslihat iblis, dan kita berhadapan dengan orang-orang itu, yang tadinya bukan sesama kita, bisa berubah menjadi sesama kita, dan dimanapun kita berada. Dan juga segala situasi kondisi juga bisa jadi. Nah, karena itulah kenapa pemazmur berkata, ini kita tahu kehidupan pemazmur, kita tahu apa yang dialami, kita tahu sejarah perjalanan hidupnya sampai kepada wafat, dan ia mengatakan bahwa firman Allah itu pelita dan terang. Peranan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita baca di dalam perjanjian baru, kita baca dalam Roma, hidup oleh iman untuk menerima keselamatan, dan iman datang dari mendengar firman. Jadi tidak bisa dipisahkan dari hidup seorang hamba, seorang percaya dengan firman. Tidak dapat dipisahkan. Karena kekuatan kuasa Allah itu ada di sana. Mari kita baca ulang tadi. Ibrani. Kita baca Ibrani pasal 4. Ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Kita baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini kekuatan firman seperti ini. Kekuatan firman seperti ini. Pedang bermata dua, ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kita tahu di beberapa negara tertentu di dunia ini pada masa-masa yang lampau ada yang sangat terkenal dengan apa yang namanya pedang. Dan ketajamannya juga sangat teruji. Sehingga rambut ditaruh di situ dan ditiup, dia bisa putus. Dan ini firman lebih tajam. Dia bongkar semua. Kalau kita baca, dia bongkar semua. Kenapa? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Kedahsyatan firman Tuhan ini seperti ini. Tetapi kapan kita alami? Kapan kita bisa nikmati kedahsyatan firman Tuhan seperti ini? Ini dia. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya, artinya menjadi kuat itu di dalam Tuhan, dalam kuat kuasanya, artinya kita boleh nikmati kekuatan dan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Sekarang timbul pertanyaan, yang mana yang kita artikan kekuatan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita? Yang mana? Yang adik kodrati? Terus saya juga mau bertanya, kalau sampai saya akan bertanya lagi. Menurut pemahaman saudara, adil kodrati itu apa? Dan dia boleh terjadi di mana? Nah ini. Atau saya sederhanakan kalimatnya, yang apa? Yang aneh-aneh itu, yang mujizat-mujizat yang aneh-aneh itu sebenarnya pemahaman kita apa? Buta melihat, timpang berjalan,
Oke, itu juga bagian dari itu. Kirim hujan dari angkasa dari langit ketika musim kering, kita jadi Elia. Tapi kalau pemahaman kita, adikodrati itu adalah peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi dan dilakukan pada alam dan bentuk-bentuk lain atau bentuk-bentuk fisik bagi manusia, saudara membatasi kuasa Allah. Kita mempersempit pemahaman adikodrati kalau hanya seperti itu. Orang dirasuk setan, kita usir setannya keluar. Ya puji Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatan ajaib Allah bukan hanya itu. Ataukah karena kita anggap kita hadapi di setan dengan tipu, jangan lupa loh, menghadapi setan tipu muslihatnya. Tipu muslihatnya. Nah, bicara tipu muslihat ada bisa diwujudkan dalam berbagai macam bentuknya di alam nyata ini. Ini tidak bicara orang kerasukan, tidak. Ya, ini tidak bicara orang disantet. Tipu muslihatnya. Jadi kita jangan mempersempit pemahaman ini. Sehingga kita hanya menghargai Allah kalau dia menyembuhkan orang yang lumpuh menjadi berjalan. Dia menyembuhkan orang yang cacat menjadi sembuh. Ini semua adalah perbuatan ajaib Allah dalam bidang fisik tubuh manusia. Terus apa yang terjadi? Oke, saya sampaikan apa yang saya pernah dengar. Seorang pelayan Tuhan bersaksi, puji Tuhan. Saya ini sakit. Dulu orang belum begitu dikenal, namanya asam lambung. Mah blooding itu, sampai ke yang tumpah itu darah sudah yang keluar. Berarti mahnya sudah rusak. Dan satu saat ada KKR diadakan, KKR kesembuhan, puji Tuhan. Saya maju ke depan, dipanggil, ditumpang tangan. Waktu saya didoakan oleh hamba Tuhan itu ditumpang tangan. Seperti ada tangan yang masuk di dalam, dia cabut ini keluar. Dan saat itu saya sembuh dan tidak pernah lagi kumat. Itu kesaksiannya. Tapi anehnya, apa yang dia terima dari Tuhan tidak nampak di dalam ketaatan, ketekunan, dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia bisa bersaksi. Dan dia sudah alami. Tetapi mujizat fisik yang dia sudah alami tidak membawa rohaninya bertumbuh. Tidak membawa apa-apa yang bisa berdampak untuk menjadi berkat bagi orang lain dari kehidupan rohaninya. Ini banyak terjadi yang seperti ini. Makanya saya katakan, kita mengakui segala macam bentuk keajaiban yang Allah lakukan dalam berbagai macam cara secara fisik. Tetapi bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Oleh karena serangan iblis di alam nyata bukan cuma terhadap fisik saudara. Bukan hanya terhadap segala keberadaan saudara dalam kehidupan ekonomi. Bukan. Bukan hanya di dalam kehidupan, macam pokoknya tipu muslihatnya ini hadir menyerang kita dari seluruh aspek hidup kita. Dan kita butuhkan mujizat Tuhan di seluruh aspek hidup kita. Kita butuhkan kekuatan kuasa Allah
di seluruh aspek hidup kita, supaya dimanapun, dari sisi manapun, dari sudut manapun, sampai di lubang yang paling terkecil, ketika iblis menyusup masuk, kita tahu dan kita bisa kalahkan tipu muslihatnya. Jadi saudara, tidak heran kalau kehidupan orang percaya itu digambarkan sedang menghadapi medan apa? Medan para wisata? Bukan. Yang kita baca tadi apa? Medan peperangan. Dan medan peperangan ini, kita tidak termasuk orang sipil yang kemudian disuruh berlindung dalam perlindungan. Kalau dulu masih lubang perlindungan, sekarang tidak mempan kalau lubang perlindungan. Kita di situ adalah laskar. Jadi mau dengan tidak mau diperhadapkan ini. Diperhadapkan dengan apa? Kita tidak lihat iblisnya. Nah, hidup di dunia diperhadapkan dengan berbagai realita yang kita hadapi, dan di situ juga sekaligus iblis berusaha mengambil bahagian untuk di mana ada kesempatan untuk hadir dengan tipu muslihatnya. Nah ini, makanya hendaklah kamu kuat. Dan kekuatan itu adalah firman Allah itu hidup dan kuat. Pertanyaannya, kapan kekuatan kuasa Tuhan di dalam firman Allah itu bisa kita alami? Bisa kita pakai? Bisa kita nikmati. Ya, sebab kalau tadi kita baca, luar biasa. Dia menusuk sangat dalam, dia memisahkan sumsum, dia memisahkan apa? Dia memisahkan roh dan jiwa, dia sampai kepada sendi-sendi dan sumsum. Sampai seperti ini. Tetapi kenapa orang percaya itu tidak nikmati? Apakah mereka tidak memiliki? Apakah mereka tidak? Mereka miliki. Saya yakin saudara semua sudah baca firman, berarti saudara pernah dengar firman dan sudah miliki. Sudah ada iman. Apalagi saudara yang ikut pemuridan, modul 1 sampai modul 5, 5 sertifikat di rumah. Tetapi kekuatan kuasa firman itu ada enggak? Ada enggak satu mujizat dalam diri kita yang sudah terjadi atas kekuatan kuasa firman itu? Mari, sini rahasianya. Yakobus 1. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 22 dan beberapa ayat berikutnya. Kita baca. Sudah? 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Rahasianya di sini. Saudara dan saya jangan pernah mengharapkan dapat menikmati kuasa firman itu sebelum kita lakukan. Tidak. Dia hanya sekedar kalimat yang pernah kita dengar. Dia juga hanya sekedar kalimat yang tertulis di atas kertas atau di gadget atau dimanapun dalam berbagai bahasa,
selama ia hanya merupakan kalimat, tidak ada apa-apanya. Begitu kita dengar, puji Tuhan, dikatakan iman datang dari mendengar firman. Tapi kemudian dikatakan oleh Yakobus, orang yang punya iman tanpa perbuatan sama dengan nol. Tidak ada apa-apa. Jadi kekuatan kuasa Allah yang ada di dalam firman Tuhan yang begitu dahsyat, saudara dan saya hanya akan dapat menikmati dan sekaligus kita menjadi kuat pada saat kalimat ayat yang ada dalam firman itu kita lakukan. Ya. Karena pada saat kita lakukan, di saat itu kita langsung alami kekuatan kuasanya. Pertanyaannya, kenapa orang hanya mendengar tidak mau melakukan? Oleh karena dia tidak memahami bahwa kekuatan kuasa firman itu terjadi pada saat dilakukan. Dia berpikir kalau ada ayat yang seperti itu ayat akan terjadi dengan sendirinya. Tidak. Jangan kita lupa, tidak seperti itu. Tidak. Kenapa orang yang melakukan firman akan menjadi kuat, makin kuat dan terus menjadi kuat? Oleh karena pada saat kita melakukan firman itu sesuai apa isinya, itu akan menghadirkan pertumbuhan rohani. Oleh karena kita dibawa masuk ke dalam apa yang namanya pengalaman iman. Sebelum kita lakukan rasanya berat sekali. Susahnya. Ini daging tidak mau. Ini daging menghalang-halangi kita. Kalau saya katakan ini daging, itu berarti sudah ada banyak hal-hal di dalamnya yang terinci. Diri kita susah. Itu. Unsur jiwani kita susah. Perasaan kita susah mau melakukan. Kehendak kita juga terhalang. Pikiran kita. Nah, ini yang membuatnya berat rasanya. Nah, sehingga kita tidak, karena kita tidak melakukan, kita tidak masuk kepada apa yang namanya pengalaman iman. Pada saat kita lakukan, ternyata tidak berat. Ternyata beres. Ternyata, puji Tuhan, kita langsung sejahtera, kita langsung plong, dan kemudian kita mendapatkan satu pengalaman iman, kita jadi kuat. Lain kali kita sudah tahu. Nah, kita jadi kuat. Jadi kuat. Nah, itu sebabnya dikatakan dari iman memimpin kepada iman. Roma 1:17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman dan dipimpin dari iman kepada iman. Jadi sebenarnya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai realitas dalam hidup kita, apa saja peristiwanya, hanya dua hal bisa terjadi. Jangan lupa, di balik segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi iblis juga menanti. Kapan ada kesempatan ini? Dia juga mau mempergunakan realitas yang dihadapi itu dengan satu tujuan, untuk menghancurkan kita. Saudara pasti masih ingat uraian yang cukup lama tentang Ayub. Apa tujuan? Apa tujuan sasaran utama dari iblis? Menghancurkan iman Ayub untuk tidak menyembah Allah.
Iblis tidak berurusan dengan kekayaannya, walaupun kekayaannya dihancurkan. Tujuan sasarannya hanyalah dia menyangkal Allah. Iblis juga tidak berurusan, tidak punya urusan untuk mendatangkan malapetaka besar sehingga anaknya Ayub semuanya mati. Tidak. Tujuannya kasih mati DP anak, dia pasti menyangkal Tuhan. Kasih habis DP harta, dia pasti menyangkal Tuhan. Kasih penyakit, dia pasti menyangkal Tuhan. Ternyata sasarannya bukan penyakit, sasarannya bukan harta benda, sasarannya bukan keturunan, sasarannya habis dengan anak Ayub. Nah itu jangan kita lupa, jangan kita lupa. Jadi kalau kita hadapi apa-apa yang muncul sebagai tipu muslihat iblis, kita harus selalu tangkap. Oh, ini tujuannya iblis, ini peristiwa ini iblis juga mau ambil kesempatan ini. Ya, tujuannya bukan apa? Tujuannya menghancurkan kita, menghancurkan saya ini. Ini bukan apa ini. Nah itu yang harus kita ingat. Supaya kenapa? Karena pada saat kita menghadapi realitas hidup kita, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, firman itu selalu muncul. Kenapa tidak muncul? Karena kita sudah pernah dengar. Itulah jawaban yang Tuhan berikan. Sehingga pada saat Roh Kudus memunculkan itu firman, pegang teguh dan bergumul. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, dalam doa supaya Tuhan memberi kekuatan untuk melakukan firman. Ya, untuk melakukan firman. Mari kita akhiri dengan satu ayat. Apa yang Paulus alami? 1 Korintus 2 ayat 4 sampai ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Kita baca. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Ini seorang rasul yang kita kenal, tapi dia mengakui bahwa dia punya cara perkataan, cara pemberitaan, bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan bergantung pada kekuatan Allah, kekuatan roh. Nah olehnya saudara, apapun yang kita hadapi, selalu firman itu hadir di situ. Karena kita sudah dengar. Tapi di firman ayat yang kita baca tadi, jangan hanya mendengar. Karena kita sudah dengar, lakukan. Nah untuk melakukan, Paulus berkata, bukan dengan kekuatanku. Ya, karena kita tidak mampu. Manusia lahiriah kita tidak akan mampu melakukan itu. Manusia lahiriah tidak akan mampu untuk mau menerima apa yang kita hadapi. Tetapi firman Allah, pada saat kita lakukan, karena dia hadir di situ memberikan petunjuk. Pada saat kita lakukan, kuasa Allah bekerja. Pada saat kita tidak lakukan, kuasa Allah tidak bekerja. Yang bekerja iblis tambah ganas. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, supaya kita tahu bahwa peperangan rohani itu di dunia. Di dunia peperangan rohani kepada iblis yang ada di dalam penguasa udara, tetapi terjadi di dunia nyata, di bumi ini, di antara manusia. Ini yang perlu kita pahami. Supaya kita tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan firman. Sehingga kita tidak kalau kita pahami sampai di sini, maka kita tahu, oh ini seperti inilah. Maka kita akan tetap dapat melakukan firman Tuhan dan dapat mengalami akan kekuatan kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.
Ya, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Kenapa selamat berjuang? Karena ayatnya dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Mari kita sama-sama berdoa, kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Amin. Terima kasih Bapa untuk kesempatan anugerah-Mu kami boleh beribadah pada hari ini. Amin. Terimalah setiap pujian, penyembahan, doa, pengagungan kami ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, sempurnakan semuanya dan berkatilah setiap pribadi yang sudah beribadah dengan segenap hati mereka. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau tilik segala kebenaran kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pertumbuhan rohani mereka. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan menjadi kuat di dalam Engkau. Amin. Dan ada satu pemulihan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Untuk kami boleh nampak kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati akan bangsa, negara, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan dusun-dusun semuanya. Tuhan berkati dengan roh hikmat, akal budi, agar mereka boleh cakap melaksanakan segala tugas yang tanggung jawab yang dipercayakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk segala kemurahan belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami seluruh umat-Mu. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, medis dan paramedis. Tuhan kiranya memberkati pertolongan perlindungan Tuhan atas mereka di dalam melaksanakan tugas, di dalam pencegahan dan perawatan dan pengobatan akan pasien-pasien maupun juga yang mengalami serangan maupun juga terpapar dengan COVID ini. Tuhan tolong kemurahan pengasihan-Mu juga untuk negeri kami dan dunia ini Tuhan, untuk Engkau boleh mengangkat dan mengakhiri akan semua pandemi yang sedang terjadi ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pembangunan, dalam partisipasi mereka, apapun bentuknya. Tuhan memberkati. Demikian pun juga yang mengembalikan milik Tuhan dan setiap partisipasi apapun, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa.
Bentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, pagar dengan tembok-tembok api-Mu. Kami semua terpelihara dalam anugerah Allah dan kami tiba dengan selamat sejahtera. Berkati pelaksanaan webinar nasional The Church yang akan diadakan mulai hari Jumat, Sabtu dan seterusnya sampai bulan Mei. Kiranya semuanya Tuhan campur tangan dan juga jaringan-jaringan internet semuanya dapat berjalan dengan baik yang tidak terganggu, dan setiap mereka yang mengikutnya mendapat berkat, sehingga Tuhan boleh terwujud konsep dasar Alkitabiah gereja Tuhan di kalangan GPPS ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, berjaga dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati.